firman dari yang mulai muda, muda masih kecil-kecil, muda tua, biar kita mau tetap cinta, kita mau tetap setia. Gak usah khawatir, Tuhan pasti tolong kita. Yang lemah pasti dikuatkan.
saat ini ya Tuhan, inilah yang kami inginkan dari hidup kami. Kau ambil alih seluruh hidup kami, dan kami akan masuk di dalam altar Tuhan untuk menyembah Engkau, untuk mendengar kebenaran firman-Mu, dan kami sudah mengagungkan memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terlampau besar Tuhan kasih-Mu kepada kami. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu yang begitu sangat luar biasa, yang sangat hebat ya Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih. Kesempatan pagi hari ini kami boleh memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berkati BL Singer Musik yang sudah memandu kami dalam kami menaikkan pujian. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan sucikan dan kuduskan setiap kami, layakkan kami untuk kami boleh mendengar akan kebenaran suara firman Tuhan. Terima kasih Bapak, nyatakan isi hati Tuhan kepada setiap kami melalui nasihat, melalui teguran kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, hikmat dan urapan turun atas hamba-Mu, otoritas Allah turun atas hamba-Mu, supaya setiap kebenaran firman Tuhan boleh menjadi rema dan boleh membawa kami semakin dekat kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudara terkasih, ya, lagu pertama tadi sangat menggetarkan kita semua, ya. Betapa Tuhan itu sudah memberikan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat membalas dengan apa yang kita miliki ini loh saudara, karena terlalu banyak perbuatan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, ya. Puji nama Tuhan saudara yang kasih, ya. Kita hanya dapat membalas kebaikan Tuhan hanya dengan mengucap syukur. Itu saja Tuhan senang saudara, ya. Tuhan tahu apa yang kita bisa buat, ya saudara. Itu sebabnya biarlah kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan sambil kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Puji nama Tuhan saudara, terima kasih. Akhir-akhir ini saudara, berita sepertinya mengerikan, ya. Renungan di weekend hari Sabtu, di situ saya ungkapkan menghadapi pandemi, biarlah kita tetap semangat. Saudara, kalau kita melihat semua sudah tahu ya saudara, di FB, di apa medsos apapun ya saudara, bagaimana di India. Tidak usah ngomong-ngomong di India saudara, bagaimana di Indonesia. Apa yang terjadi? Orang yang tadinya tidak positif menjadi positif. Karena apa saudara? Orang yang tadinya negatif menjadi positif. Nah, karena apa saudara? Karena ulah perbuatan manusia ini. Apa saudara? Yang word itu saudara? Antigen ya, pemalsuan antigen itu ada di Indonesia. Sekarang bagaimana saudara? Betapa ngeri ya saudara ya. Rasanya orang sekarang takut mau rapid test, mau antigen, sekarang takut rasanya. Tetapi saudara, biar kita selalu mau berserah kepada Tuhan. Pujian yang terakhir ditutup, kita mau berserah kepada Tuhan. Setiap hari dalam doa saya, agenda doa saya setiap malam, bukan saya lebay saudara. Sekali lagi, saya bukan lebay saudara. Saya doakan seluruh sidang jemaat, seluruh keluarga saya, sidang jemaat dari anak-anak yang paling kecil sampai yang paling tua, yang sudah tidak bisa lagi beribadah karena kondisi. Saudara, saya minta supaya Tuhan jauhkan dari segala pandemi COVID ini saudara. Saudara yang kekasih, dan inilah menjadi seruan doa saya kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan mendengar, sehingga saya selalu dengan beriman seluruh sidang jemaat GBI Sermon tetap sehat. Amin. Amin ya saudara, puji nama Tuhan. Baik, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan saudara. Bulan ini adalah
menjalankan ibadah puasa ya saudara ya. Puasa atau mereka mengenal dengan bulan suci ya, artinya untuk bulan ini mereka membersihkan diri atau menyucikan diri dari dosa. Itulah kepercayaan mereka ya di bulan suci ini, bulan Ramadan ya saudara ya. Nah, bagi mereka memang inilah saatnya untuk menyucikan diri dari segala dosa-dosa mereka. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Kapan saatnya kita membersihkan diri? Apakah kita mau seperti mereka juga? Saudara, saya tidak melarang ya saudara. Ada yang bertanya kepada saya, tante, ibu, apa boleh saya sebagai anak Tuhan ikut puasa juga? Silahkan kalau mau puasa. Tapi saudara, puasa harus punya tujuan tertentu ya, jangan ikut-ikutan ya, jangan puasa tapi tidak berdoa, tidak memuji Tuhan, tidak apa-apa, cuma ikut-ikutan. Saudara, silakan. Tetapi bagaimana sekarang dengan anak-anak Tuhan? Kapan saatnya kita membersihkan diri kita dari dosa? Hidup kita ini rentan sekali dengan dosa, saudara. Ya, rentan. Jangan saudara berkata, oh aku ini suci, aku tidak pernah berbuat dosa. Tidak. Kita bisa jatuh di dalam dosa, tetapi setelah kita sadar, kita, oh Tuhan, saya jatuh di dalam dosa, saya sudah berbuat dosa. Jangan tenggelam terus saudara. Jangan kita kemudian bertengger terus di dalam dosa kita. Segera kita minta ampun sama Tuhan. Begitu kita tahu saya berbuat dosa, segera kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus penuh kasih, Dia akan mengampuni kita ya. Saudara, apa yang harus dibersihkan? Apa yang harus disucikan? Bagaimana caranya untuk membersihkan kita dari dosa? Saudara, kita tahu kita punya Alkitab. Alkitab ini adalah otoritas Allah yang tertinggi. Alkitab ya. Dan kemudian apa saudara? Hidup kita pun ditentukan oleh firman Tuhan. Hidup kita bukan ditentukan oleh situasi dan kondisi, tidak. Tetapi sesungguhnya hidup kita ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, apa yang firman Tuhan tentukan buat kita? Mari kita akan sama-sama membaca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16. Kita akan membacanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Ya, saudara, saya minta kita semua, seluruh sidang jemaat, membaca ayat yang terakhir ini ya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita serentak membacanya dan kemudian kita aminkan bersama-sama. Ya, sudah saudara lihat di layar LCD. 1, 2, 3. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Ya. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Apa yang firman Tuhan katakan untuk kita lakukan, yang untuk kita perhatikan? Yang pertama adalah yang sudah kita baca di dalam ayatnya yang ke-13 tadi ya saudara. Siapkanlah akal budimu.
Setiap kita punya akal. Kita diciptakan oleh Tuhan sebagai manusia yang sempurna. Kita punya akal, kita punya perasaan. Dan firman Tuhan tadi mengingatkan, siapkan akal budimu. Kita punya akal, kita punya pikiran. Siapkan. Dan kemudian yang kedua adalah letakkan pengharapanmu atas kasih karunia. Panas ya saudara ya. Letakkanlah pengharapanmu atas kasih karunia. Kita semua punya pengharapan. Jangan kita menjadi anak Tuhan yang tidak punya pengharapan. Yang ketiga, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Bukan hiduplah sebagai anak-anak yang mokong. Bukan hiduplah sebagai anak-anak yang dablek. Bukan, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan yang keempat adalah, jangan turuti hawa nafsu. Semua kita punya hawa nafsu, saudara. Dan ini yang selalu menggoda dalam kehidupan kita. Hawa nafsu ini, saudara. Ya, apa hawa nafsu itu? Emosi, sombong, ya, memberontak, dan itulah kedagingan kita. Ya, jangan turuti hawa nafsu. Keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Ya, yang Tuhan minta adalah supaya kita hidup di dalam roh, bukan hidup di dalam daging. Apa sih itu hidup dalam daging? Silakan saudara baca di dalam Galatia berapa itu ya? Galatia 5 ya saudara ya. Tetapi Tuhan minta supaya kita hidup di dalam roh, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau kita melihat perikop di dalam pembacaan tadi, itu adalah perikopnya adalah tentang kekudusan. Arti lain dari kekudusan ialah kesucian, ya, atau hidup yang tidak bercacat celah. Waduh, bugem, gimana? Saya masih ada cacat celahnya. Saya masih tidak bisa hidup suci. Benar jawaban saudara. Tidak ada satu manusia yang sempurna. Tetapi Tuhan katakan kita ini berjalan menuju kepada kesempurnaan. Sekarang ini tidak ada yang suci. Pendeta gede sekalipun saudara, tidak ada yang suci. Semua pernah berbuat kesalahan. Betul saudara? Hamba Tuhan bisa berbuat dosa? Bisa. Sidang jemaat bisa berbuat dosa? Bisa. Orang berdosa bisa berbuat dosa? Tangga bisa. Ya, saudara yang kekasih, ya, Tuhan minta supaya kita hidup suci. Menjadi seorang kudus atau suci itu adalah pribadi yang memiliki ketaatan dan hidup takut akan Tuhan. Ya, di dalam ayatnya yang ke-14 tadi. Ya, jadi orang yang hidup suci adalah orang yang taat, orang yang hidup takut akan Tuhan. Tanpa ketaatan, tanpa hidup takut akan Tuhan, ya saudara, mustahil kita bisa hidup di dalam kekudusan atau kesucian. Ya, ayat yang ke-15 sudah kita baca tadi, mengingatkan dan menasihati kita supaya hendaklah kamu kudus, hendaklah kamu suci. Tidak bisa bukan saya hidup suci, belajar, memang tidak bisa. Tapi kita menuju kepada satu proses. Ya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kudus. Kekudusan itu adalah apa saudara? Kekudusan itu adalah atribut kekristenan kita. Jadi kita yang punya atribut saudara. Atribut kekristenan kita adalah kekudusan. Aksesoris kekristenan kita adalah kekudusan. Ya, sifat kekristenan kita adalah kekudusan. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Ya, bisa kita baca mengingat waktu dalam 1 Tawarin 16 ayat yang ke-29, di situ dikatakan bahwa setiap kita datang menghadap kepada Dia seperti
pada saat pagi hari ini, setiap kita datang kepada Tuhan, kita harus membawa persembahan. Ya nanti saudara ada waktunya nanti kolektor. Setidak-tidaknya saudara, apa yang dimaksud dengan persembahan ini adalah kita mempersembahkan hidup kita. Setiap kita datang kepada Tuhan, kita membawa hidup kita, hidup yang bagaimana? Hidup yang dibersihkan dan disucikan. Ya, setiap kita datang menghadap Dia, kita harus datang sujud menyembah dengan berhiaskan kekudusan di dalam ayat ini ya saudara ya. Nah saudara, kapan kita bisa menghadap Dia? Kapan kita bisa berdoa dan bersujud kepada Dia? Kapan kita datang bisa menyembah kepada Dia? Saudara, mungkin saudara bertanya, kapan ya waktunya yang tepat itu loh bugem, yang tepat, kapan sih saya bisa datang kepada Tuhan supaya Tuhan itu bisa dengar doa saya? Saudara, sekali lagi saya katakan, setiap saat kita bisa datang mencari dan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Bapa kita. Setiap saat kita bisa datang, saudara. Ya, tetapi ada juga ayat yang satu dengan ayat yang lain itu saling berkaitan. Firman Tuhan katakan, selagi Tuhan bisa berkenan ditemui. Jadi ada saatnya Tuhan itu sudah geram dengan kita. Tetapi selagi ada kesempatan buat kita, mari kita mau datang untuk mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Itu yang Tuhan minta. Saya berdoa bagi sidang jemaat, saya takut ke gereja. Apa alasannya? Mereka berterus terang kepada saya takut ke gereja, saya tidak mau datang ke gereja karena pandemi. Saya berdoa saudara, saya berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan lepaskanlah kekhawatiran itu. Tetapi saya melihat di sisi yang lain saudara, mereka bergerombol, saya katakan sama aja di gereja diatur duduknya, jaraknya, semua pakai protokol kesehatan. Tapi ya saudara, apa boleh buat? Kalau ada seseorang yang berkata, saya tidak mau ke gereja, saya takut ke gereja karena pandemi, ya itu selanjutnya itu adalah urusan dia dengan Tuhan, ya, saudara ya. Puji nama Tuhan saudara. Perjumpaan kita dengan Tuhan tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi kalau mau ketemu sama Tuhan jam sekian, jam 4, jam 12, jam 3, jam 6, jam 7 dibatasi. Kalau mau bertemu dengan Tuhan hanya cuma 5 kali. Tidak saudara. Bagi kita anak Tuhan, kita tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Ya saudara, kita bisa bertemu dengan Tuhan. Di sini, di sana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Wow, luar biasa ya Tuhan. Karena Tuhan itu maha ada dan maha hadir. Kita bisa bertemu dengan Tuhan. Ya, yang penting kita datang kepada Tuhan, datang dengan berhiaskan kekudusan, berhiaskan dengan kekudusan. Ada satu pertanyaan yang pernah dilemparkan kepada saya. Kalau Tuhan itu bisa ditemui di mana saja, kapan saja. Kalau kapan saja sih oke ya saudara. Di mana saja. Kemudian kira-kira jawabannya apa? Tuhan bisa ditemui di mana saja. Di sana bisa, di sini bisa, di situ bisa. Pertanyaan saya kepada saudara, bisakah saudara kita bisa bertemu dengan Tuhan di kamar mandi? Bisa apa enggak saudara? Bisa. Ya apa caranya? Berdoa. Ya apa? Jebur. Tuhan Yesus engkau sambil merem gitu, saudara, sampai jebur-jebur. Ya istilah gampangnya saudara. Pernah enggak saudara waktu mandi itu saudara nyanyi-nyanyi, pujilah Tuhanku selama-lamanya, atau apa nyanyian apa? Pernah saudara sambil mandi sambil nyanyi? Pernah? Oh bagus. Nah itu saudara, ketika kita memuji Tuhan, kita bertemu loh dengan Tuhan. Bisakah kita bertemu dengan Tuhan di mana ya? Di diskotik? Bisa? Bisa, jawabannya bisa. Tetapi apakah pantas anak Tuhan ke diskotik?
Daripada ke diskotik kan lebih baik ke gereja, ke persekutuan doa. Ngapain saudara di diskotik? Saya mau ketemu Tuhan Yesus di diskotik kan? Saudara, Tuhan memang ada di mana-mana Dia hadir. Tetapi apakah pantas kita untuk bertemu dengan Tuhan di diskotik? Satu pertanyaan lagi. Apakah kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus di kuburan? Di pemakaman? Bisa? Hah? Bisa, betul jawabannya. Loh, kok bisa? Saudara, kalau kita pada waktu ada acara pemakaman apa, kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, di situ Tuhan ada loh, saudara. Kita yakin Tuhan ada. Ketika kita menyanyi, ketika kita mendengarkan firman Tuhan di pemakaman, acara pemakaman, itu Tuhan ada. Saudara, tidak salah. Tetapi ingat sekali lagi konteksnya. Saya mau memuji Tuhan sendirian di kuburan. Pantes? Ngapain saudara? Saya mau mendengarkan firman Tuhan di kuburan, karena yang mati itu adalah pendeta saya. Bisa saudara? Tidak bisa. Di kuburan, ya boleh saudara. Tetapi kita harus lihat konteksnya. Ngapain saudara? Tetapi dalam acara-acara yang seperti itu silakan saudara datang, gak apa-apa. Tapi kalau spesial, saudara harus datang ke sana untuk bertemu dengan Tuhan. Itulah yang salah. Jangan ya saudara ya, lihat konteksnya. Baik saudara. Sekarang apa yang harus dibersihkan? Apa yang harus disucikan? Dalam kehidupan kita ini ada 3 unsur ya saudara. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Ya, dalam tubuh kita ada beberapa anggota tubuh. Ya, ada mata, ada mulut, ada telinga, ya, ada kaki, ada tangan. Ya, dan firman Tuhan katakan tadi sudah kita baca bahwa apa yang harus dibersihkan. Firman Tuhan katakan apa? Seluruh hidupmu. Yang harus disucikan, dibersihkan adalah seluruh hidupmu. Jadi itu termasuk juga jiwa. Jiwa itu apa? Hati kita, perasaan kita, pikiran kita, kehendak kita. Itu pun harus disucikan. Hendaklah kamu kudus ya saudara ya. Nah, di dalam seluruh hidupmu semua dapat kita menguduskan diri ya. Karena firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kamu harus seperti aku. Jadi kuduslah kamu karena aku kudus. Jangan, oh itu kan Tuhan Yesus yang kudus. Kalau saya sih, enggak perlulah. Saudara, tapi saudara menyanyi, waduh dengan air mata saudara, seperti Yesus. Itu lagu kuno saudara. Siapa di sini yang bisa lagu dia? Seperti Yesus. Terus apa saudara? Itu saja ku minta. Itu permintaan saudara. Sampai kapan? Dalam jalanku. Sampai kapan saudara? Sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Waduh saudara kalau nyanyi itu dengan air mata. Aduh aku mau seperti Engkau Yesus. Tapi Tuhan katakan, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Saudara, mari kita juga harus mentaati apa yang Tuhan minta. Ya, itulah sebabnya kita menjaga hati kita, pikiran kita, mulut kita, mata kita. Jangan sampai kita terkontaminasi dengan dosa yang sekecil apapun. Wah, itu dosa putih, tidak apa-apa. Saudara, jangan kita bermain dan berkaca di dalam dosa. Ya, jangan biarkan dosa itu bertengger, bercokol di dalam kehidupan kita. Awal tadi saya katakan, ketika kita tahu saya berbuat dosa, aduh Tuhan saya sudah menyakiti hati Tuhan, segera kita datang berdoa, Tuhan ampuni saya Tuhan, saya telah berbuat dosa, mengaku dosa. Jadi kita harus mengakui apa kesalahan kita saudara, maka Tuhan yang penuh kasih
setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara, ya. Makanya tadi jaga hati kita, pikiran kita, mulut kita, tubuh kita, semuanya. Saudara, kira-kira bagian tubuh mana ya saudara ya yang paling rentan sekali dengan berbuat dosa? Ini loh, gara-gara ini loh aku berbuat dosa. Kira-kira yang mana saudara yang rentan sekali berbuat dosa? Apakah mulut kita? Mulut, betul? Kenapa? Mulut kita mau apa? Mata kita bisa berbuat dosa? Gimana caranya? Mata kita kenapa? Kok mata kita bisa berbuat dosa? Mungkin kita melirik. Ya. Mata keranjang. Di sini nggak ada mata keranjang. Di sini ada mata apa, saudara? Mata uang. Mata uang. Ya, mata Kristus ya. Tidak ada mata keranjang ya, saudara. Di sini semua mulutnya manis. Ya. Ngerasani itu dosa apa enggak, saudara? Dosa. Tapi kalau ngerasani bugemnya dosa apa enggak? Ada enggak, ada ya. Nah, yang ya minta ampun sama Tuhan. Yang enggak, jangan ngerasani bugemnya ya saudara ya. Bugem itu selalu berdoa buat saudara semuanya sekalian ya. Baik. Nah, saudara, setiap kita datang bertemu dengan Tuhan, sebelum kita berbicara dengan Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan itu melalui doa. Kalau kita berdoa itu kita ngomong-ngomong sama Tuhan, bla 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 bla. Itu kita ngomong sama Tuhan. Tetapi ketika Tuhan juga ingin berbicara kepada kita, kita harus mempersilahkan juga Tuhan berbicara kepada kita. Jangan kita egois. Aku tak ya Tuhan yang ngomong, lu mau ya Tuhan ya. Aku tak ngomong. Tetapi kita juga harus mempersilahkan Tuhan berbicara kepada kita. Melalui apa saudara? Melalui firman Tuhan. Ya seperti ini saudara, kita dengar firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita melalui hambanya. Ya, itu sebabnya saudara, saya sebagai hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan itu betul-betul saya minta Tuhan berikan saya materi firman Tuhan, berikan urapan kepada saya. Saudara, berdiri di atas mimbar sini tidak segampang itu. Saya harus mempertanggungjawabkan setiap huruf, kata, kalimat kepada Tuhan. Apa yang sudah saya sampaikan kepada jemaat itu saya harus pertanggungjawabkan. Saudara, tugas saya di pundak saya ini cukup puji Tuhan, tapi Tuhan selalu memberikan saya kekuatan, kesehatan ya. Baik, puji nama Tuhan saudara. Jadi sebelum kita datang kepada Tuhan, kita memeriksa hidup kita ya. Puji nama Tuhan, saudara. Sebab firman Tuhan juga mengatakan tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Itu saudara bisa membaca di dalam Ibrani 12, catat saja ya saudara ya. Atau LCD siapkan aja ya. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Siapkan ya, Ibrani 12 ayat yang ke-14. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Boro-boro kita mau masuk surga. Oh surga, hidup kudus aja kamu gak bisa. Kamu gak bisa melihat Tuhan. Boro-boro kamu mau masuk surga, melihat Tuhan aja gak bisa. Sekalipun kita melihat Tuhan itu bukan dengan kasat mata telanjang begini, dengan iman. Gak bisa saudara. Ya, puji nama Tuhan. Belum. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ya. Jadi saudara, saya mau sudah beralih ini ya. Jadi betul-betul kita harus hidup di dalam kekudusan supaya kita bisa melihat Tuhan dengan iman kita. Ya, puji nama Tuhan. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk hidup di dalam kekudusan atau hidup dalam kesucian? Ya, bagaimana caranya? Iya, bukan saya mau, tapi gimana caranya? Tipsnya untuk hidup kudus, hidup dalam kesucian itu gimana, saudara? Nah, saudara ingat ya, kalau saudara mau mencuci pakaian saudara kotor, saudara cucinya dengan apa? Dengan sabun, dengan deterjen. Ya toh, itu kalau pakaian kita kotor. Ya, bagaimana dengan hidup kita kalau kita kotor? Bagaimana cara kita membersihkan hidup kita supaya kita hidup kudus dan suci, saudara? Ya, kalau tubuh kita pun kotor, kita bisa mandi dengan sabun. Tetapi bagaimana kita membersihkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita, roh kita? Bagaimana caranya kita membersihkannya? Saudara, satu-satunya. Apa saudara ada di apotek? Saya mau beli obat
yang bersih untuk pikiran saya, untuk jiwa saya? Tidak ada, saudara. Satu-satunya yang dapat membersihkan hati dan pikiran kita ialah apa, saudara? Firman Allah. Saya katakan firman Allah adalah otoritas Allah yang tertinggi. Ya, itulah yang dapat membersihkan, itulah yang dapat mengubah, itulah yang membuat kita menjadi tenang, saudara. Ya, yang bahkan mengubahkan sifat karakter kita. Oh, itu sudah sifatnya kaku, tidak bisa dibengkok, no, tidak bisa diubah. Siapa bilang kita jangan menghakimi? Firman Tuhan yang dapat mengubahkan kehidupan kita, tetapi harus ada kerjasama. Tuhan mau mengubahkan hidup kita, tapi dari kita sendiri juga mau siap untuk diubah. Tuhan datang, saya tak ubah ya kamu ya, tak poles kamu. Tetapi kita bilang, tidak, saya tidak mau. Ya tidak bisa, saudara. Tetapi ketika Tuhan datang memproses kita, mengubah kita, sifat karakter kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, silakan Tuhan mengubah aku. Maka disitulah terjadi mujizat. Tuhan mengubah sifat dan karakter kita. Ya, firman Allah. Jadi sekali lagi, saudara, firman Allah adalah satu-satunya media yang dapat menguduskan, menyucikan kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Sekali lagi saya katakan, tidak ada yang lain yang dapat menyucikan, menguduskan, mengampuni segala dosa kita. Medianya adalah firman Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Ya, hidup dalam kebenaran firman Allah. Saudara, pagi hari ini ada sakramen perjamuan kudus di depan kita. Kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan melalui tubuh dan darah Tuhan. Ya, mari kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau memberikan bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya. Tuhan melebihi dari segala apa yang ada, dan itulah yang kita agungkan, yang kita tinggikan. Sungguh besar kasih setia Tuhan. Ya, saudaraku, biarlah kita saat ini mau datang kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jangan kita datang kepada Tuhan dengan hati yang dongkol, hati yang jengkel, hati yang lagi marah-marah, dengan hati yang lagi sakit hati. Jangan, saudara, bereskan itu dulu. Bereskan, baru kita berdoa. Lakukan apa yang menjadi permintaan saudara. Tuhan akan mendengar. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Sekali lagi saya ingatkan, mari kita mau selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mau selalu datang kepada Tuhan. Apalagi di akhir-akhir zaman yang seperti ini, kita mau lari kepada siapa, saudara? Kita mau menjerit kepada siapa, saudara? Kita mau mengadu kepada siapa perkara, masalah, persoalan, pergumulan kita? Kita mau lari kepada siapa, saudara? Selain kepada Tuhan yang sanggup mendengar segala keluhan kita. Firman Tuhan minggu yang lalu, Dia punya telinga yang sanggup mendengar segala keluhan, jeritan hati kita. Dia punya hati yang mau memiliki perasaan kita, empati terhadap kita. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Itulah Yesus kita. Itulah sebabnya, saudara, mari kita mau hidup selalu di dalam persekutuan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, tinggikan nama Tuhan dengan hidup kita, dengan hidup kesucian bagi Tuhan. Sungguh besar setiamu. Itulah yang dapat kita lakukan kepada Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berhenti berbicara, tetapi biarlah firman Tuhan akan mengingatkan kepada saudara, hiduplah di dalam kekudusan. Ya, karena itulah yang Tuhan minta. Saya undang bangsa musik untuk tampil ke depan. Kita akan menaikkan pujian. Bisa ya, saudara, ya lagu itu ya, saudara. Apa itu yang ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Ya, kita menaikkan pujian itu ya, saudara, ya. Tolong
untuk sungguh besar setiamu. Kita menaikkan pujian ini, sungguh besar setiamu. Singan dulu. Ini memang kami latih ya saudara di rumah. Tuhan memberkati kami dengan sebuah drum, tapi drumnya agak gebrek, yang freestyle. Nah. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, yang dari zaman hidup, harapmu telah layanan kehidupanku. Dia yang tak daya
yang mengikat kami. Haleluya. Dosa dan mulut, dosa hati, pikiran, mata apapun, Tuhan, di atas kayu salib-Mu, dalam Kabar firman, Tuhan telah menebus kami, dalam melepaskan kami. Biarlah hari-hari kami semakin mengenal Engkau. Biarlah hari-hari kami semakin menguruskan kehidupan kami, menjauhkan diri kami dari segala apapun keinginan daging, supaya kami semakin hari dibaharui sebagaimana Engkau melalui kehidupan kami melalui firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan kami, dalam setiap tingkatan kehidupan kami, Tuhan pahami kami. Biarlah pergerakan Kristus semakin nyata dalam kehidupan kami, sehingga berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa berkati Allah kepada kami yang memberkati kami. Tambahkan hikmat, marifat dan kuasa daripada Tuhan Yesus dalam kehidupan dan pelayanan hamba-Mu. Bagi kami sedang jemaat Tuhan yang menerima firman, meneguh kami, mengingatkan kami bersama. Tuhan tolong kami Roh Kudus, supaya kami bertumbuh dan berakar dalam firman-Mu. Dan sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus ini, jika ada sesuatu barang, sesuatu yang menghalangi berkat Tuhan dalam hati dan pikiran kami, Tuhan, kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, kepada sesama kami, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kami. Tuhan kuduskan, kami mau melepaskan pengampunan, karena Tuhan memandang kami itu adalah kudus, sebab kami harus kudus dalam Engkau. Terima kasih Bapak, berkati perjamuan kudus ini, sehingga kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami